Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Bersama Kak Citra, kalian akan belajar bersama-sama. Dalam subtema 3 ini, kita akan belajar tentang aturan keselamatan di perjalanan. Ingat adik-adik semuanya, bahwa di setiap tempat pasti ada aturan. Aturan itu harus kita patuhi, harus kita taati, bukan kita langgar. Karena aturan itu dibuat supaya kita tetap aman dan nyaman. Begitu juga aturan saat kita berada di perjalanan, itu harus ditaati. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Ya, Udin dan teman-temannya sedang mengunjungi tempat wisata. Mereka harus mengikuti aturan keselamatan selama perjalanan, supaya mereka tetap aman, selamat, dan nyaman. Amati gambar berikut dengan teliti. Kalian bisa lihat dalam gambar ini, Udin dan teman-temannya pergi ke tempat wisata dengan naik bis. Lihat, mereka duduk dengan rapi. Mereka duduk dengan baik. Bahkan mereka memakai sabuk pengaman. Mari kita baca percakapan antara guru dan Siti. Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Tanya Siti. Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak, jawab Bu Guru. Dalam percakapan ini kita tahu bahwa saat kita mengendarai atau naik mobil, naik bis, atau kendaraan umum lainnya, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela. Karena ini sangat berbahaya adik-adik. Contoh nih adik-adik, saat kalian naik bis, kalian mengeluarkan tangan kalian dari jendela. Tiba-tiba dari arah lain atau arah belakang ada bis yang melintas. Otomatis tangan kita bisa saja mengenai kendaraan yang lewat itu. Itu sangat berbahaya adik-adik. Maka kalau kalian naik bis, mobil, jangan mengeluarkan anggota badan melalui jendela, karena itu sangat berbahaya. Jadi aturan keselamatan di perjalanan yang pertama yang kita pelajari adalah tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Kita juga harus memakai sabuk pengaman. Seperti gambar ini adik-adik, Udin dan teman-temannya memakai sabuk pengaman. Mereka tidak berjalan-jalan, tidak berlari-lari di dalam kendaraan atau bis yang mereka tumpangi, supaya mereka tetap aman di sini. Hari Minggu, Udin dan teman-temannya berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Di sini adik-adik, Udin pergi ke pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Wah, rasanya pasti asik ya bermain air bersama teman-teman. Tapi adik-adik, berlibur ke pantai itu juga ada aturannya. Kita tidak boleh seenaknya sendiri. Lihat di sini, ada percakapan antara Bu Guru dengan teman-teman Udin. Perhatikan percakapan mereka. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita.
Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tanya Bu Guru. Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing, jawab Udin. Hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak? Kata Bu Guru. Iya Bu, jawab Udin dan teman-temannya bersama-sama. Di sini dijelaskan mengapa kita harus mematuhi aturan, terutama aturan dalam perjalanan, ya supaya kita selamat dalam perjalanan dan pulang kembali ke rumah masing-masing juga dalam keadaan selamat. Jadi aturan itu dibuat untuk kita patuhi, bukan untuk kita langgar ya adik-adik. Apa isi percakapan tadi? Ya, isi percakapan tadi tentang pesan ibu guru supaya anak-anak mematuhi aturan. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Iya, supaya kita selamat dalam perjalanan, supaya kita merasa aman dan nyaman. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi atau tidak patuh pada aturan? Apa yang terjadi adik-adik? Ya, bisa saja terjadi kecelakaan. Bisa saja kita tidak selamat. Bisa juga kita tidak aman dan nyaman saat melanggar aturan tersebut. Kak Citra punya bacaan di sini. Kalian bisa baca bersama-sama dengan Kak Citra. Judulnya Aturan Keselamatan dalam Bis. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Dari bacaan ini, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi saat melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, kita naik dengan tertib, tidak usah berebut. Kalau berebut, kita bisa jatuh adik-adik. Kalau sudah naik, kita duduk di kursi masing-masing dengan baik. Pakai juga pengaman kita, sabuk pengaman kita, dan jangan mengeluarkan anggota badan dari jendela bis atau jendela mobil kita. Nah, sebelum berangkat diharapkan kalian berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan kepada Tuhan. Kita di sini akan belajar mengenai huruf besar atau disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, A, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. B, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. C, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Coba adik-adik lihat kata yang Kak Citra cetak tebal berwarna ungu. Ada kata Tuhan, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Kuasa.
Mengapa diawali dengan huruf kapital? Iya, karena ini menunjuk kepada Tuhan. Jika menunjuk kepada Tuhan, harus diawali dengan huruf kapital. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa huruf kapital itu dipakai di awal kalimat. Di kata paling awal, huruf paling awal, kita memakai huruf kapital. Di sini juga kita tahu bahwa untuk nama Tuhan itu juga harus diawali huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan, seperti yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan, misalnya ini adik-adik, yang Maha Esa. Lihat penulisan yang betul. Yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Coba adik-adik sekarang ambil buku kalian, kalian buat 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Silahkan adik-adik tulis. Contoh, aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika kalian menulis, perhatikan penggunaan huruf kapital. Coba ya adik-adik ya, kalian tulis atau kalian bisa berkomentar di kolom komentar di video Kak Citra yang ini. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti Kak Citra akan balas komentar kalian dan Kak Citra lihat apakah penulisan kalian betul atau salah. Mari kita lanjutkan berikutnya. Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Iya, mereka berlibur ke pantai hari Minggu. Ya, hari Minggu mereka berlibur ke pantai. Kak Citra di sini punya kalender, atau mungkin adik-adik bisa menyebutnya tanggalan gitu ya. Lihat di sini, ada nama-nama hari dari Minggu sampai Sabtu. Harus kalian ketahui bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Kita sebutkan yuk nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Kak Citra punya contoh soal berikut ini. 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Kita akan mengubah satuan minggu di sini menjadi satuannya hari. Kita tulis dulu, 3 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Jadi minggunya ada 3 kali. Nah, 1 minggu sendiri ada 7 hari. Maka kita tulis 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Maka jumlahnya adalah 21 hari. Jadi 3 minggu itu ada 21 hari. Atau kita bisa mengerjakannya dengan cara yang lain. Begini caranya. Kita tulis dulu 3 minggu sama dengan, dari angka 3 minggu itu kita tulis angka 3. Lalu 1 minggunya itu ada 7 hari. Berarti 3 dikali 7 hari. 3 dikali 7 jawabnya adalah 21 hari. Ini dengan cara perkalian. Kak Citra kasih contoh berikutnya.
2 minggu sama dengan berapa hari? Cara yang pertama seperti tadi, 2 minggu berarti kita menulis 1 minggunya sebanyak 2 kali. Lalu kita ubah dalam hari. 1 minggu ada 7 hari. Maka 7 hari tambah 7 hari sama dengan 14 hari. Lalu kita cari dengan cara perkalian. Ya, dengan cara perkalian seperti ini. 2 minggu berapa hari? Kita tulis 2 minggu 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Hasilnya akan sama adik-adik, hanya caranya saja yang berbeda. Kak Citra punya soal cerita di sini. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Kita pakai cara yang pertama tadi dengan penjumlahan. Kita tulis dulu 4 minggu ada berapa hari. Lalu kita tulis dulu 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Lalu kita ubah dalam hari. 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Maka jawabnya 28 hari. Atau pakai cara yang kedua. 4 minggu berarti 4 dikali 7 hari. Jawabnya pasti sama, 28 hari. Maka kesimpulannya, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. Kita lihat contoh berikutnya. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Ya, kita cari tahu adik-adik. 5 minggu ada berapa hari? Ini cara yang pertama, kita pakai penjumlahan. Ya, lalu kita tulis 7 harinya sebanyak 5 kali. Baru kita jumlahkan. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 dan ditambah 7. Maka hasilnya 35 hari. Kita pakai cara yang perkalian. Apakah nanti hasilnya sama? Ya, 5 minggu sama dengan 5 dikali 7 hari. Jawabnya 35 hari. Ternyata jawabnya sama adik-adik. Jadi kesimpulannya, Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi selama 35 hari. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari kulit kerang adik-adik. Di sini bisa kalian lihat, ada kalung, ada jepit rambut, ada tempat tisu, figura foto, ada juga untuk tempat pensil dan hiasan lainnya. Ini adalah kerajinan yang dibuat dari kerang. Kalian nanti bisa cari di Google macam-macam kerajinan dari kerang ini adik-adik. Banyak sekali dan bagus-bagus sekali. Jika kalian punya kulit kerang, kalian bisa loh membuat kerajinan dari kulit kerang.